wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pagi hari ini pagi yang berkah, pagi di mana doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Di dalam acara Khatmul Bukhari, rahmat Allah turun, dan kita lihat hujan yang turun ini insya Allah bukti sebagai rahmat yang turun dari Allah kepada hati kita, kepada tanah kita, negeri kita, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sosok Imam Al-Bukhari sebagaimana kita dengar dari para ulama kita, juga sebagaimana saya sampaikan dalam pertemuan minggu yang lalu, adalah sosok yang istimewa. Beliau itu sebagaimana kita sampaikan, sosok yang betul-betul cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau habiskan seluruh hidupnya di dalam membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghafal ratusan ribu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari ini terkenal dengan hafalan yang sangat kuat, di mana beliau telah hafal, kalau boleh dikatakan, seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau betul-betul meliputnya, menghafalnya dan mengetahuinya. Sampai para ulama di masanya, pembesar ahli hadis, mengatakan apabila di sana ada satu hadis, ada sesuatu yang diklaim sebagai hadis namun Al-Bukhari tidak mengetahuinya, maka ambil kabar itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Kalau Imam Bukhari tidak tahu itu sebagai hadis, maka ambil kabar itu bukan hadis sama sekali. Artinya apa? Seorang Imam Al-Bukhari dijadikan sebagai acuan di dalam ilmu hadis. Saking luasnya pengetahuan beliau di dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari itu mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari ini merupakan intisari dari ratusan ribu hadis sahih yang telah dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari, dipilih yang terbaik oleh Al-Imam Al-Bukhari dan dituangkan di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Itu beliau katakan di dalam ucapannya bahwasanya ma wada'tu fi kitab sahih haditsan illa iqtasaltu qabla dhalik wa shallaitu rak'atain. Beliau katakan, saya tidak meletakkan satu hadis pun di dalam kitabku yang sahih ini, kitab Al-Jami' As-Sahih, satu hadis pun, melainkan sebelum aku meletakkannya aku mandi dan aku sholat istikharah 2 rakaat, sehingga aku mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa hadis tersebut adalah hadis yang betul-betul sahih. Sehingga beliau juga katakan di dalam ucapannya, Sannaftul Jami' min 600,000 hadis fi 16 sana wa ja'altu hujjatan fi ma baini wa bain Allah. Beliau katakan, saya menyusun kitab Sahih Al-Bukhari yang meliput sekitar 7.000 hadis. Beliau katakan 7.000 hadis yang ada di dalam kitab Sahih ini aku sarikan atau aku intisarikan dari 600.000 hadis sahih yang telah aku hafal, kata Imam Al-Bukhari. Bayangkan 600.000 hadis sahih yang telah beliau hafal. Itu 600.000 hadis sahih. Di luar itu hadis hasan, hadis dhaif juga lebih banyak lagi. Tetapi ini 600.000 hadis yang sahih. Dari 600.000 hadis sahih, beliau pilih yang terbaik sehingga keluarlah 7.000 hadis yang beliau tuangkan di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih yang hari ini kita hatamkan. Maka itu para ulama mengatakan di dalam ucapan mereka bahwasanya kitab Al-Jami' As-Sahih, kitab Sahih Al-Bukhari adalah ashahul kutub ba'da kitabillah, adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau juga mengatakan, aku menulis kitab Sahih Bukhari ini, merangkumnya selama 16 tahun. Selama 16 tahun beliau susun, beliau pilih yang terbaik, sehingga beliau katakan, setelah aku lakukan ini semua, aku persembahkan ini semua untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi bekalku di hari kiamat ketika aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok Imam Al-Bukhari. Maka itu kitab beliau merupakan kitab yang sangat berkah sekali, sehingga dibaca di berbagai penjuru. Tadi kita dengar dari Habib Ali, dan dahulu juga
di berbagai tempat ketika mereka berjuang di medan perang, berjihad fisabilillah. Mereka para prajurit bertempur di medan perang demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan para ulama diperintahkan untuk membacakan kitab Sahih Al-Bukhari di masjid-masjid mereka, di majlis-majlis mereka, dengan niat agar Allah memberikan pertolongan kepada para mujahidin fisabilillah dan diturunkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama menghatamkan kitab Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan Allah menurunkan kemenangan bagi kaum muslimin di berbagai penjuru, khususnya di Palestina, di Gaza, diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah dengan berkat pembacaan Sahih Bukhari di berbagai penjuru. Dan di tempat ini, di Majlis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, insyaallah perkumpulan kita di pagi hari ini merupakan bagian daripada perjuangan kita di medan perang, bagian daripada perjuangan kita jihad fisabilillah melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dengan doa yang kita panjatkan dan kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini pagi yang berkah. Dahulu guru besar umat Islam, yaitu guru besar kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, beliau mentaksiskan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Lebih dari 150 tahun di tempat ini dibacakan kitab Sahih Al-Bukhari agar Allah menurunkan keberkahan kepada kita, negeri tercinta kita ini Indonesia, dan kepada kaum muslimin di berbagai penjuru, dan terus berlangsung generasi demi generasi hingga saat ini. Keberkahan tersebut masih terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau membaca kitab Sahih Al-Bukhari dan mendapatkan ijazah dari guru-guru beliau. Di antaranya beliau membacanya dari Al-Habib mendapatkan ijazah dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attar, daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, daripada Al-Habib Muhammad bin Salim As-Sari, daripada para ulama-ulama yang ada fi dzalika tabaqah, dan mereka semuanya mendapatkan dari Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, daripada Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih. Sebagaimana Al-Habib Ali juga mendapatkan ijazah daripada Mufti Betawi Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, dari guru beliau Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih. Wal-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih mendapatkan dari guru-gurunya, sebagaimana dahulu kakek kami Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau mendapatkan Sahih Al-Bukhari dari guru-gurunya. Di antaranya dari Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Husain Al-Faqih, dari ayahnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Faqih, daripada Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih. Riwayat-riwayat yang tadi saya sampaikan bermuara kepada Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih. Beliau bersambung kepada ayahnya Al-Habib Husain Al-Faqih, kepada Al-Habib Aidrus bin Abdurrahman Al-Faqih, kepada ayahnya Al-Imam Allamatul Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, kepada ayahnya Abdullah bin Ahmad Al-Faqih, dan kepada Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan kepada Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan. Ketiga ulama besar ini mengambil Sahih Al-Bukhari dari ulama-ulama yang sangat banyak di berbagai penjuru dunia. Di antaranya mereka mengambil dari guru mereka Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Baharun, dari guru beliau yaitu Al-Habib Abu Bakar wal-Habib Muhammad Al-Hadi Ibn Imam Abdurrahman Al-Qadhi, dari ayahnya Imam Abdurrahman Al-Qadhi, dari Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad bin Ali Kharid, dari gurunya Al-Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Asqab Al-Faqih, dari gurunya Al-Imam Ali bin Abi Bakar Sakran wa Abdullah Al-Aidrus bin Abi Bakar Sakran, dan keduanya dari ayah mereka Abu Bakar Sakran dan paman mereka Umar Al-Mahdar bin Abdurrahman Al-Saggar, dari ayahnya Imam Abdurrahman Al-Saggar, daripada gurunya Imam Muhammad bin Alawi sahibul Amaim, daripada gurunya Imam Abdullah bin Alwi ibn al-Ustad al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dari ayahnya Imam Alwi al-Ghuyur, dari ayahnya Imam al-Ustad al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, daripada Imam Al-Hafidh Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Alawi, dari gurunya Al-Imam Al-Muhaddith Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Abi Saif Al-Yamani, dari gurunya Imam Abil Hasan Ali bin Humaid bin Humaid bin Ammar At-Tarablusi, dari gurunya Imam Abi Maktum Isa bin Abi Dzar Al-Harawi, dari ayahnya Imam Abi Dzar Abid bin Ahmad Al-Harawi, dari gurunya Imam Ibrahim bin Ahmad Al-Mustamli, wal Imam Abdullah bin Ahmad As-Sarkhasi, wal Imam Muhammad bin Makki Al-Kushmihani. Ketiganya daripada Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Firabri, wal Imam Al-Firabri membaca kitab Sahih Al-Bukhari seluruhnya dari awal hingga akhir 2 kali kepada penulisnya yaitu Imam Al-Muhaddithin
Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Dengan sanad ini kami meriwayatkan dari guru-guru kami, daripada Abi Hani bin Ahmad As-Saggah, para ulama-ulama yang dahulu hadir di tengah-tengah kita yang membaca kitab Sahih Bukhari ijazatan, sebagaimana kami juga mendapatkan dari Al-Habib Abdullah bin Husain Syamil Attas, daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan banyak lagi para ulama-ulama yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya tersambung dengan mereka, para ulama, para salihin. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.